Tidak ada yang bersuara lagi. 1, 2, 3. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya, yaitu pembelajaran pendidikan Pancasila. Hari ini kita akan mulai belajar, dan juga sebelum pembelajaran dimulai ini, seperti itu, siapa yang tidak hadir hari ini? Apakah sudah hadir semua? Ada yang tidak masuk? Noval ya? Nares. Oke, Noval, Nares tidak hadir hari ini. Oke, sekarang tolong dicek bukunya. Semua pastikan mejanya rapi dan bersih. Tidak ada yang kotor, tidak ada yang berantakan, dan hanya buku civic atau PPKN yang ada di dalam ya. Maksudnya buku tulis yang ada di situ ya. Baik. Ya. Oke. Ya, sudah. Terus nanti. Oke, sekarang kembali ke tempat duduk dulu semuanya. Sekarang sebelum dimulai pembelajaran ini, Mister mau panggil, minta tolong satu orang untuk memimpin doa. Silakan isi. Maju ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah. Yuk. Sesekali tidak mendapatkan uang jajan dari orang tuanya. Valia, alasannya apa? Nah, berarti nggak ada alasannya. Coba, Akar, kenapa alasannya suatu ketika tidak mendapatkan uang jajan? Karena biasanya uangnya terlalu besar untuk dikasih. Oh, terlalu besar untuk dikasih. Ada lagi? Pita, kenapa? Oh, berangkat pagi ya. Jadi semua itu adalah hak yang memang harus kita dapatkan. Isi, pernah nggak sesekali tidak mendapatkan uang jajan? Alhamdulillah dapat terus. Berarti haknya sudah diberikan semua. Pernah nggak sesekali kita sakit, orang tua kita mengabaikan? Ada ya. Nah, berarti itu adalah sebuah hak yang diberikan oleh orang tua kita, tapi orang tua kita belum memberikan. Kita akan belajar tentang pelanggaran hak dan kewajiban. Kata kuncinya adalah pelanggar hak dan pelaksana kewajiban. Ya. Oke, Miss. Nah, contoh pelanggaran hak dan kewajiban anak di sekolah. Ada yang bisa? Lagunya sedikit di godangnya. Boleh joget, tapi nggak boleh berlebihan. Ya siap.
kelompok 3, ini kelompok 4. Silakan Mister. Ini seperti Edwin. Setuju, kelompok 2 tidak setuju. Ya, paham? Dengan pernyataan ini, kelompok 1 harus setuju. Kelompok 2 harus tidak setuju. Perhatikan pernyataannya. Orang mencuri makanan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Kamu harus setuju, kamu harus tidak setuju. Silakan kamu berdiskusi sebentar. Apa alasannya? Kalian berdiskusi sebentar apa alasannya. Yuk, silakan berdiskusi. Silakan setuju. Kelompok ini tidak setuju, tapi berikan alasannya. Ntar ada lagi pernyataan juga. Oke, 1, 2, 3. Silakan berikan alasannya. Untuk kelompok akar. Silakan. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Juru bicaranya siapa? Dia. Nggak boleh tunjuk ya. Bisa tunjuk isi. Aduh. Isi. Orang mencuri makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Kamu setuju atau tidak setuju? Alasannya apa? Alasannya ya buat jadi kebutuhan anaknya gitu, buat jadi kebutuhan kelaparan gitu. Alasan Izzy, meskipun dia mencuri, itu tidak apa-apa karena untuk kebutuhan anaknya. Tepuk tangan buat kelompok Izzy. Kita hargai pendapatnya. Sekarang menurut kelompok Nazira dan kawan-kawan. Zahira dan kawan-kawan. Zahira, silakan. Kenapa kalian tidak setuju kelompok kalian? Ya boleh kamu juga boleh. Karena caranya salah. Karena caranya salah. Tidak dibenarkan oleh agama. Menurut Erlangga, kenapa tidak setuju? Caranya salah, soalnya itu mencuri Tapi kan dia untuk makan lapar. Tapi ada Kalau dia mau mencuri, anaknya nggak bisa makan. Nanti dia nggak dikasih kalau minta. Harusnya dia kerja. Nggak ada kerjaan buat dia. Nggak ada yang mau menerima kerjaan dia. Jadi gimana? Minta doa. Minta doa. Ngemis. Ngemis dibolehkan nggak? Ngemis dibolehkan nggak sih dalam agama? Hah? Nggak boleh. Ya. Kelompok 1, 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan cari tempat untuk berkumpul. Silakan. Di sini depan ya. Yang penting jangan di area itu. Agar terlihat kamera. Di sini. 1, 2, 3, 4. Silakan cari tempat. Di depan sini boleh. Ya. Yang tua. Di belakangnya. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Luas studi kasus. oke, baik. Pertanyaan pertama dari Mister. Setujukah di sekolah saat jam istirahat dikurangi 5 menit untuk membaca Al-Quran? Setuju karena membaca Al-Quran dapat mendapatkan pahala, bisa mendapatkan pahala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Selanjutnya, pertanyaan kedua.
Kelompok kalian apa? Setuju, alasannya apa? Ya. Oh, karena sakit. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nilainya 95. Let's go. Ya, silakan. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Yang penting ada alasan. Silakan presentasi nama kelompoknya. Dari assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pendapat kami. Sekolah saja beristirahat ini. Kami karena membaca Al-Quran itu dianjurkan Rasulullah SAW. Oke, bagus. Lanjutnya yang kedua. Karena kalau kita maksa ke masjid, kita tidak boleh sholat di masjid karena basah kuduk saat sholat nanti masjidnya akan dosa. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Keren. 95 juga. Bagus. Di atas kakek. Selanjutnya kelompok isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ingin mempresentasikan ingin mempresentasikan hasil LKPD. hasil KPD kami. Ya. Baca soalnya terus jawab. Setujukah di sekolah saat jam istirahat dikurangi 5 menit membaca Al-Quran? Tidak setuju karena untuk membaca Al-Quran butuh waktu yang lama. Wah, keren. Dia tidak setuju. Dua kelompok menyatakan setuju. Kelompok ini tidak menyatakan setuju. Tapi bagus alasannya. Tepuk tangan untuk kelompok isi. Lanjutnya yang kedua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok akar. Ya. Silakan kembali ke tempat. Yuk, silakan. Dari assalamualaikum. Indra nggak kelihatan dah. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca soalnya kemudian pernyataannya dijawab. Soal pertama, KPD pertemuan kedua kami kasus Kunjungan di sekolah saat jam istirahat dikurangi 5 menit untuk membaca Al-Quran. Setuju, karena waktu istirahat setengah jam. Ya, lanjut. Ada lagi? Ada lagi? Itu terlalu banyak. Jika kita mengurangi jam istirahat 5 menit untuk membaca Al-Quran, itu sangat bagus untuk menambah hafalan. 2. Dua gantian. Indra. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nilainya 97. Demikianlah pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana hak dan kewajiban itu ada yang dilanggar, kemudian ada yang setuju dan tidak setuju. Apapun itu, hak dan kewajiban itu semuanya merupakan hal yang harus kita jalankan. Maaf, kewajiban itu harus kita jalankan dan hak itu harus kita dapatkan ya. Jadi semuanya tadi sudah tampil bagus-bagus. Kesimpulan hari ini, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita harus melaksanakan hak terlebih dahulu.
terlebih dahulu, baru kita mendapatkan hak, baik itu di lingkungan apa? Lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang bagaimana hal-hal apa saja yang bisa disanksinya yang akan diberikan kalau kita melanggar hak dan kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat. Dari Mister cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita masih bertemu lagi ya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Oke, sebelum mulai belajar, Mister mau pilih satu orang untuk memimpin doa. Silakan Atta. Semuanya diharapkan berdoa ya. Ikra. Asyhadu an la ilaha illallah wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Nasionalisme kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Jadi semuanya diharapkan berdiri. Yuk, silakan berdiri. Sekarang hari ini materi kita adalah hak dan kewajiban. Setiap tersangka, terdakwa punya hak untuk dibela. Contoh, misalkan Atta bersalah, maka Atta berhak untuk membawa pengacara, misalkan kayak atau Sirin bersalah, maka Sirin berhak untuk membawa pengacara. Yang pertama ada yang menjadi hakim. Satu kelompok berapa orang di sini? 5 sampai 4. 5 sampai 4 hakim. Yang kedua ada terdakwa. Terdakwa ini adalah yang melanggar. Telat masuk kelas. Nanti ada yang jadi hakim, nanti ditanya alasannya apa. Nah, pengacara ini, penasihat hukum ini harus membela. Yang kedua, siswa tidak membawa buku pelajaran. Oke, teman-teman, kalian tadi sudah melakukan diskusi terkait tentang simulasi sidang yang ada di persidangan. Jadi nanti kita sudah tunjuk siapa yang menjadi hakim, siapa yang menjadi tersangka, siapa yang menjadi pembela, penasihat hukum, dan siapa yang menjadi penuntut umum. LKPD ini lembar kerja siswa ya, untuk dikerjakan kalian. LKPD ini nanti akan dikerjakan kalian sebagai bahan diskusi untuk kalian ya. Nanti per kelompok pegang satu-satu ya, bisa dibagikan. Mana kelompok ini? Ya, ini LKPD setelah nanti kita melakukan simulasi. Mana kelompok selanjutnya? Sirin.
Siapa lagi kelompok yang belum? Oh ya, yang belum. Siapa lagi kelompoknya? Dah, silakan. Hakim ketua dan hakim anggota diskusi. Terdakwa harus dihukum 1. Next. Nah, setiap kita pasti punya tujuan. Misalkan mau dalam belajar, mau dan sebagainya, pasti ada tujuan. Vino mau ke sekolah tujuannya apa? Main, misalkan. Apa Vino tujuan mau ke sekolah mau ngapain Vino? Belajar. Tepuk tangan buat Vino. Ata, tujuan kamu ke sekolah mau ngapain? Belajar. Tepuk tangan buat Ata. Azam, tujuan kamu ke sekolah mau ngapain? Belajar. Niki, tujuan kamu ke sekolah mau ngapain? Belajar. Ya, tepuk tangan buat Niki. Jadi semua punya tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengklasifikasikan hak dan kewajiban, ya. Baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Jajan dari orang tua kalian? Sering. Berarti kalian sudah mendapatkan apa? Nah, kalian pernah dapat waktu bermain dari orang tua kalian? Sering. Berarti itu kalian sudah mendapatkan hak. Kalian pernah ketika sakit pernah nggak diajak ke rumah sakit sama orang tua kalian? Kayak Anu kemarin sakit, dia dibawa ke rumah sakit. Berarti dia sudah mendapatkan hak sebagai anak. Kalau di sekolah, kalian pernah nggak mendapatkan nilai? Pernah nggak dapat rapor? Nggak dapat rapor? Ada nggak ketika tidak dapat rapor? Aku pernah sih. Ada ketika dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang siswa, dia tidak membayar SPP misalnya selama 1 tahun, 2 tahun, atau dari pertama sekolah nggak pembayaran. Nah, itu berarti tidak menunaikan kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Next, Miss. Nah, ini adalah salah satu kewajiban seorang muslim berbakti kepada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, jadi itu adalah salah satu nilai Islam yang ada di Islam, bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Disuruh apapun yang baik-baik harus nurut, kecuali itu disuruh yang nggak baik. Hatta pergi sholat. Di sini baca Al-Quran. 6 Februari 2019 akan dilaksanakan sidang perkara narkotika. Tata tertib persidangan pengadilan negeri Jakarta Utara. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang jadi sebelum persidangan biasanya ada tata tertib, aturan. Jadi kita nggak boleh sembarangan di persidangan. Jadi nanti yang dengar sidang itu nggak boleh datang-datang. Oh nggak bisa gitu, nggak bisa instruksi. Dia lompat dari melempar bangku itu nggak boleh. Atau bambunya dimakanin nggak boleh. Ada aturan tertentu. Nggak boleh sembarangan ya. Tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat
suatu tindakan pidana tidak mengurangi kemungkinan Dia yang ingin mengambil gambar, kami persilakan dilaksanakan sidang. Nah, kita lihat ini sudah masuk persidangan ya. hadirin dipersilakan duduk kembali. Nah, setelah dibacakan ini sudah duduk kembali. Nanti kita akan simulasikan siapa yang menjadi tersangka, terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdakwa sidang. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara narkotika atas sidangnya nama apa? terdakwa Imam Fadori. Narkotika. Untuk itu diingatkan kepada para peserta sidang untuk menjaga ketertiban dan kepada rekan-rekan media yang ingin mengambil gambar kami persilakan dengan catatan tidak menyalakan lampu kilat. Sebelum sidang dimulai, ada baiknya kita berdoa dipersilakan. Ya. Nasi berdoa. Lanjut next nih. Penuntut umum sidang perkara narkotika nomor 123 garing /sus garing 2 garing 2019 garing Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Nah, ini sudah mulai persidangan, teman-teman. penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Petugas hadapkan terdakwa. Nah, ini posisi tahanan didudukan di depan. Jadi tersangka yang mereka bersalah itu ada di depan Saudara hakim. terdakwa Dia duduk. hari ini dalam keadaan sehat, Ditanya dulu, dia sehat atau tidak? Lanjut. siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas terdakwa sesuai dengan berita acara. Nama saudara, Imam Fadori, tempat tanggal lahir, Jakarta 15 Oktober 19. alamat, Jalan Kampurawa Sawah, keluarga negaraan Indonesia, Islamic Riyadh, Betul. agama, Islam. Lanjut, Miss. kita acara sumpah dan Sumpah dulu. Disumpah dia benar-benar kartu bersalah. anggota penasihat hukum. Oke. Pada terdakwa dan penuntut umum, kami silakan juga untuk Penasihat memeriksa. hukum ini adalah pembela dari terdakwa. Jadi setiap tersangka, terdakwa punya hak untuk dibela. Contoh, misalkan Atta bersalah, maka Atta berhak untuk membawa pengacara, misalkan kayak Anu. Atau Sirin bersalah, maka Sirin berhak untuk membawa pengacara, pembela. Jadi dia harus dibela. Itu hak dia. Lanjut. Terus, Miss. Dari penuntut umum, Sudah ya, Pak. tetap diingatkan untuk memperhatikan karena saudara memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Baik, penuntut umum silakan dibacakan sudah dakwaannya. Nah, biasanya penuntut umum membacakan delik Kejaksaan Negeri hukumannya. Jakarta Utara untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi /2 nomor 123 garis miring /sus garis miring 2 garis miring 2019. Identitas terdakwa nama 12 AI. Bagaimana penasihat hukum? Saya kira Setelah hukuman dibacakan, hukuman yang dibacakan maka nanti akan diserahkan kepada penasihat hukumnya. Mau banding atau enggak, setuju atau enggak. Kalau banding, berarti nanti dia membandingkan ini kayaknya hukumannya enggak pasti. Contoh misalkan hukuman narkoba, dia dihukum 5 tahun. Nah, kata pengacaranya itu tidak bisa, ya, itu terlalu berat, maka bisa jadi dikurangi, ya, gitu ya. Oke, sekarang kita bagi 4 kelompok, ya. Silakan bagi 4 kelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang ini, yang apa? Yang sudah ditetapkan biasa. Nanti setelah itu kalian tentukan yang pertama, ya. Penuntut umum tadi itu apa tuh? Ya, nanti saya jelaskan lagi. Yang pertama ada yang menjadi hakim. Satu kelompok berapa orang di sini? Sudah dibaginya? 5 sampai 4. 5 sampai 4. Hakim. Yang kedua ada terdakwa. Terdakwa ini adalah yang melanggar. Yang ketiga ada pembela atau penasehat hukum. Penasehat hukum ini yang membela terdakwa.
Yang selanjutnya kita kurangin aja, ada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum ini yang menentukan hukuman dari terdakwa ini ya. Seperti itu ya. Paham? Oke, kelompok 1 yang jadi hakim siapa? Nanti ditentukan ya. Silakan berkumpul masing-masing kelompoknya, disiapkan kertasnya, di buku ditentukan. Yang selanjutnya ditentukan akar permasalahannya. Contoh, misalkan yang pertama kita